Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Zaitullah, NIM 171170442. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum modul 5 Heat Transfer Coefficient and Nusselt Number. Jadi dalam praktikum modul 5 itu yang pertama itu pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi praktikum, yang keempat data dan pembahasan, yang kelima penutup. Pendahuluan. Dari pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakangnya ini pertama perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain yang diiringi dengan perbedaan temperatur, itu free convection. Yang kedua itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga karakteristik proses perpindahan panas, konveksi alami, dan paksa. Tujuan. Dalam tujuan praktikum pada modul 5 ini, yang pertama merangkai dan mengoperasikan peralatan free and forced convection. Yang kedua, kita dapat memahami komponen-komponen peralatan free and forced convection beserta fungsinya. Yang ketiga, kita dapat mengetahui temperatur di titik dark transfer probe. Yang keempat, mengetahui koefisien panas dan bilangan Nusselt dalam kondisi konveksi alami dan paksa. Kita masuk ke bab kedua, yaitu landasan teori. Perpindahan panas konveksi itu dapat kita rumuskan Q sama dengan HA delta T, di mana Q-nya itu laju perpindahan panas konveksi, H-nya itu koefisien perpindahan panas konveksi, A-nya luas penampang, delta T-nya perubahan atau perbedaan temperatur. Masih di landasan teori, perpindahan panas konveksi dibagi menjadi dua, yaitu natural convection, free conveksi, dan forced convection, konveksi paksa. Nah, dalam natural convection ini pengertiannya terjadi karena mengalami proses pemanasan, berubah densitasnya, dan bergerak naik. Gerakan fluida dalam natural convection terjadi karena gaya apung yang dialami apabila densitas fluida di dekat permukaan perpindahan kalor berkurang akibat proses pemanasan. Nah, kalau forced convection terjadi karena fluida yang mengalir di pompa atau ditekan melewati suatu larutan tertutup, di mana suhu permukaan saluran berbeda dengan suhu fluida yang mengalir. Masih di landasan teori. Nah, pengelompokan aliran yang mengalir di atas plat diketahui berdasarkan bilangan Reynolds. RE itu Reynolds sama dengan PV per nu sama dengan V per. Nah, di mana V-nya itu kecepatan aliran bebas, X-nya itu jarak dari tepi depan, V-nya viskositas kinematik. Jadi kita lihat di sebelah kanan ada gambar ya. Nah, di gambar yang pertama itu aliran-aliran itu ada aliran laminer, transition, sama turbulen. Nah, yang laminar itu dia kayak masih lurus-lurus aja gitu. Kalau translasi itu dia campuran, agak laminer tapi kayak ada seperti turbulennya. Nah, kalau turbulen itu dia udah acak-acakan. Nah, masih di landasan teori, rumus yang digunakan kalau misalkan kita ingin mengetahui daya listrik yang masuk, W sama dengan V kali I. Kalau misalkan kita ingin mengetahui laju perpindahan panas terhadap waktu, Q sama dengan Q per T. Nah, kalau cara ngitung heater, A sama dengan VDL ditambah VD kuadrat per 4. Koefisien perpindahan panas convection, HC sama dengan Q per AS kali TM. Temperatur rata-rata logaritmik
Tm sama dengan Tout dikurang Tin dibagi log Ts dikurang Tin dibagi Ts dikurang Tout. Natural convection Nu sama dengan HCl per K. Nah, kita masuk ke metodologi praktikum. Di sini kita dapat mengetahui alat dan bahan pada praktikum modul kelima. Yang pertama itu ada alat pre and post convection. Nah, di sampingnya itu ada flat plate. Nah, yang sebelahnya ada pinnet untuk itu. Ada thermocouple juga itu buat menghitung suhunya. Ada vinet, ada handheld itu kita buat menghitung juga suhunya. Ada sliding magnetic itu di situ nanti kita bisa nutup lubang. Ada anemometer. Nah, prosedur praktikum. Yang pertama, ketika kita ingin melakukan praktikum pada modul kelima ini, yang pertama itu menyambungkan instalasi PC dengan listrik. Nah, yang kedua, menyalakan perangkat komputer, kita nyalain, kita buka programnya software VDAS. Ada dengan caranya kita klik 2 kali pada ikon VDAS atau kita bisa klik kanan open. Memasang permukaan perpindahan panas yang telah ditentukan. Nah, kita pasang dulu flat plate, vinet, dan pinnet. Yang kedua, menghidupkan mesin dengan menekan tombol power mesin yang terletak di bagian belakang mesin. Menghidupkan heater dengan menekan tombol power heater yang terletak di bagian depan mesin. Menjalankan program PDAS dengan mengklik start. Menyetel power heater hingga mencapai 25 watt dengan cara memutar tombol power heater searah jarum jam. Menunggu hingga temperatur pada permukaan stabil, biasanya stabilnya itu 15 menit. Mencatat temperatur di tiap titik pada duct transprobe dengan posisi yang telah ditentukan. Menghidupkan fan dengan cara memutar tombol fan searah jarum jam hingga kecepatan yang telah ditentukan. Menunggu hingga temperatur pada permukaan stabil 15 menit. Mencatat temperatur di titik pada duct transfer probe dengan posisi yang telah ditentukan. Mengulangi langkah percobaan 9-13 dengan mengganti permukaan kerja panas, yaitu ya seperti jelasin tadi, vinet, pinnet, dan flat plate beserta power heater dengan kecepatan udara. Setelah data tercatat, turunkan power hingga 0, lalu mematikan heater dengan cara menekan tombol power heater switch off, ada tombolnya di depan. Menunggu hingga temperatur permukaan mencapai temperatur ambien, lalu mematikan fan dengan memutar tombol fan berlawanan arah jarum jam. Bila semua tombol selesai, matikan power mesin dan PC. Nah, di sini itu ada data dan pembahasan. Kita bisa lihat ya, ada powernya 20 watt, terus air velocity-nya 20. Nah, di sini ada pinnet. Nah, yang ini sama 20 watt, air velocity-nya 2,5. Di sini ada pinnet. Nah, bisa kita lihat ya pada air velocity yang 0 meter per second. Kita lihat pada grafik yang di sebelah kiri bahwa perbedaan temperatur menurun seiring dengan bertambahnya posisi probe pada permukaan panas pinnet dan vinet. Nah, tapi penurunan temperatur tidak sejalan. Seperti awalnya dia menurun, terus dia menjauh lagi, dia mendekat lagi, seperti itu. Nah,
Kalau misalkan kita lihat yang sebelah kanan itu air velocity-nya 2,5 meter. Yang 2,5 meter per second, dia perbedaan temperaturnya menurun dari awal seiring dengan bertambahnya posisi probe pada permukaan panas Pinette dan Vinet. Nah, perbedaan temperaturnya di jangka antar 1 sampai 1,5 itu sangat kecil. Kita mau masuk ke kesimpulan penutup. Di penutup ini ada kesimpulan dengan telah dilakukannya praktikan sudah dapat mengenal dan memahami serta merangkai dan mengoperasi peralatan free and forced convection sesuai dengan prosedur percobaan dan alat bahan yang digunakan pada saat praktikum. Pada data dan hasil pembahasan diperoleh bahwa perbedaan panas dan air velocity dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya temperatur. Data temperatur yang didapat pada Pinette surface lebih tinggi daripada Pinette surface karena hambatan pada air velocity pada Pinette lebih besar. Dari data yang diperoleh, kita juga dapat memperoleh koefisien perpindahan panas dan Nusselt number berdasarkan perhitungan. Nah, kalau saran, praktikan diharapkan lebih fokus dan serius dalam menjalankan praktikum agar data yang diperoleh tidak mengalami kesalahan atau human error. Praktikan diharapkan lebih memahami prosedur dari arahan laboran agar praktikum berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Itu tadi saya menjelaskan tentang modul 5. Maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.